Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Mari kita mengkampanyekan keselamatan, menghargai para penumpang, supaya mereka betul-betul memiliki rasa nyaman, rasa aman. Penyampaian tersebut kami sudah sampaikan kepada ketua-ketua DPC partai politik yang ada di Kota Bau-Bau. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan menggelar kampanye keselamatan kapal di Kota Bau-Bau. Satpol PP Kota Bau-Bau menghimbau partai politik tidak memasang baliho di tempat terlarang. Dengarlah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bersama saya, Buh Zuda. Kita oleh penyampaian pertama, bertolak dari tragedi kecelakaan laut yang menelan 15 korban jiwa di Kabupaten Buton Tengah beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan menggelar kampanye keselamatan kapal di Kota Bau-Bau. Mengenai itu, Herul Mulku melaporkan. Mari kita mengkampanyekan keselamatan, mulai dari bagaimana kita betul-betul menghargai para penumpang, supaya mereka betul-betul memiliki rasa nyaman, rasa aman. Kecelakaan laut terbaliknya perahu Pincara yang menelan 15 korban jiwa di perairan Kabupaten Buton Tengah 24 Juli lalu menjadi pukulan keras bagi Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebab kapal naas tersebut tidak dilengkapi manifest, tanpa ada dokumen pendukung dan tidak terkontrol oleh pihak regulator. Mengantisipasi peristiwa memilukan itu tidak terjadi kembali, Kementerian Perhubungan menggelar kampanye keselamatan kapal dengan mengundang 92 orang operator kapal, regulator, maupun para pengguna jasa transportasi laut lainnya yang dipusatkan di Kota Bau-Bau Kamis pagi. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dr. Hartanto mengatakan kerjasama semua pihak merupakan keharusan untuk mewujudkan keselamatan pelayaran. Mari kita mengkampanyekan keselamatan, mulai dari bagaimana kita betul-betul menghargai para penumpang, supaya mereka betul-betul memiliki rasa nyaman, rasa aman, dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini tentu kami menyampaikan turut berduka cita atas beberapa kejadian kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa, termasuk yang terjadi di perairan Buton beberapa waktu yang lalu, dan sekali lagi meninggalkan kita semua kira-kira ada 15 orang. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, mengajak semua pihak yang terlibat industri pelayaran, mulai dari awak kapal, pengusaha, otoritas maritim, hingga masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan di laut. Masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Dibutuhkan pelaut profesional dan andal untuk menjadi generasi maritim yang unggul dan berprestasi, sehingga tercipta pelayanan jasa yang semakin berkualitas, baik dari aspek keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan dalam pelayanan jasa kemaritiman. Ahmad Monianse juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan RI atas terselenggaranya kegiatan kampanye keselamatan kapal ini sebagai salah satu momentum untuk memperkuat peran pelaut dan sektor kemaritiman dalam perekonomian wilayah, khususnya di Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, Satpol PP Kota Bau-Bau menghimbau partai politik tidak memasang baliho di tempat terlarang yang melanggar perda. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Artinya penyampaian ini supaya mereka, kita harapkan ke depannya memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau mengimbau partai politik parpol tidak memasang baliho di tempat terlarang yang diatur dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kasat Pol PP Bau-Bau, LM Takdir mengatakan, berdasarkan perda tersebut pasal 8 huruf G menyebutkan bahwa dilarang memasang spanduk dan sejenisnya jika membentang di ruas jalan atau pagar yang dapat merusak keindahan, kecuali mendapat izin Wali Kota Bau-Bau.
Kemudian kata takdir pada huruf H pasal 8 Perda nomor 1 tahun 2015 juga dilarang menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, pipa air dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin wali kota. Penyampaian tersebut kami sudah sampaikan kepada ketua-ketua DPC partai politik yang ada di Kota Bau-Bau. Artinya penyampaian ini supaya mereka, kita harapkan ke depannya memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho tersebut tidak melanggar dari Perda nomor 1 tahun 2015 tersebut. Takdir mengatakan imbauan disampaikan kepada parpol sebagai tindakan preventif. Hanya saja dirinya mengamati di lapangan masih ditemukan baliho dipasang melanggar Perda. Pun begitu, Satpol PP Bau-Bau tidak langsung menertibkan. Upaya persuasif masih ditempuh dengan menegur pemilik untuk menurunkan baliho tersebut. Jadi kami sudah mendapatkan kontak person ketua-ketua DPC partainya untuk menyampaikan itu. Dan kalau peneguran itu tidak naik, maka kami akan cabut, kemudian bersangkutan bisa datang ambil kembali. Sebelumnya kata takdir, pihaknya telah beberapa kali menurunkan baliho yang dipasang tidak sesuai tempatnya, seperti digantung di tiang listrik dan ada yang dipasang di ruas jalan menikung yang menghalangi pandangan pengendara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, laporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, tim pembina Kabupaten Kota Sehat tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara meminta daerah agar membangun kota sehat dengan dukungan anggaran dan SDM unggul. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan. Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan kota sehat di daerah masing-masing, mulai dari sumber daya manusia hingga penganggaran. Hal itu diungkapkan tim pembina kota sehat Provinsi Sulawesi Tenggara Rosmawati dalam sambutannya saat kegiatan verifikasi lanjutan dokumen Kota Bau-Bau Sehat bersama tim verifikator nasional secara daring. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi tersebut, sokongan anggaran dan SDM unggul serta inovatif akan mempercepat target pembangunan kota sehat di Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan. Bahkan seluruh daerah di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menggerakkan kota sehat di daerah masing-masing hingga penghargaan tertinggi level Wistara atau pengembangan. Sekali lagi kami mengharapkan dukungan dari kerjasama dari semua OPD terkait untuk selalu berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten kota sehat di kabupaten kota masing-masing. Terkait dengan wilayah KPS ini, itu pasti memiliki wilayah politik yang sangat besar, tentu dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan, baik itu dalam dukungan sumber daya dan juga anggaran dari kabupaten kota. Rosmawati juga memberikan apresiasi terhadap daerah yang telah berhasil meraih predikat tertinggi penghargaan kota sehat seperti Kota Kendari juga Bau-Bau yang telah sampai ke target Wistara. Ia berharap Kota Bau-Bau bisa mempertahankan prestasi Wistara untuk kedua kalinya di tahun 2023. Menanggapi itu, Wali Kota Bau-Bau Laudamat Monianse menyebutkan pemerintah telah mendukung penuh program kota sehat sejak tahun 2017 lalu dengan membentuk tim pembina yang beranggotakan OPD hingga kelompok kerja kelurahan yang jumlahnya hingga ratusan orang. Forum Kota Bau-Bau Sehat ini, pada tingkatan forum Kota Bau-Bau Sehat, kita didukung personil 54 orang yang terdiri dari berbagai macam disiplin profesi dan serta forum komunikasi kecamatan sehat Kota Bau-Bau yang keanggotaannya berada di 8 kecamatan, itu terdiri dari 83 orang, dan Pokja Kelurahan Sehat Kota Bau-Bau didukung oleh 465 orang yang tersebar di 43 kelurahan. Samping itu, kata Monianse, mendukung dari segi penganggaran kegiatan, bahkan dana kelurahan juga memiliki alokasi untuk mendukung program kota sehat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau menghadirkan layanan paspor di Kota Maras selama 10 hari berturut-turut mulai 10 sampai 19 Agustus dalam acara Bau-Bau Expo 2023. Insan pengayoman turut berpartisipasi dalam Bau-Bau Expo yang merupakan satu dari sejumlah kegiatan pesona HUT RI ke-78 tahun 2023 yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Imigrasi Bau-Bau Teguh Santoso mengatakan pelayanan paspor baru maupun pergantian di stan imigrasi Bau-Bau dimulai sore sampai dengan malam hari. Masyarakat tinggal membawa berkas persyaratan dokumen asli.
Persyaratan untuk pembuatan paspor baru adalah KTP, kartu keluarga, akte lahir, atau ijazah atau buku nikah. Sementara untuk pergantian paspor cukup membawa KTP serta paspor lama. Selain pelayanan paspor, kata Teguh, masyarakat bisa memperoleh informasi berkaitan tugas dan fungsi imigrasi, bentuk-bentuk layanan serta capaian kerja imigrasi Bau-Bau, di antaranya dalam melaksanakan operasi gabungan pengawasan orang asing. Teguh mengatakan masyarakat yang berkunjung di stan imigrasi Bau-Bau juga akan diberi informasi tentang langkah-langkah agar bisa terhindar dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jika berniat menjadi pekerja imigran Indonesia. Karena menjadi pekerja imigran Indonesia harus ada surat dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Saudara, sebelum kita akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan menggelar kampanye keselamatan kapal di Kota Bau-Bau. Satpol PP Kota Bau-Bau menghimbau partai politik tidak memasang baliho di tempat terlarang. Pendengar, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.